Ah ah ah. Saya terlahir kembali. HMPH, saya ingat tahun ini karena kedua orang tua saya meninggal. Dalam kesedihan saya, pergi ke kota besar dan menghabiskan semua tabungan untuk membuka restoran. Hasilnya, saya rugi besar. Sejak saat itu hidup dalam kemiskinan. Tidak menyangka, saya bisa hidup lagi. Memindai karakter dan memindai lingkungan. Klik, sistem koki terikat berhasil. Siap melayani tuan rumah dengan sepenuh hati. Bahan makanan yang biasa. Di tangan tuan rumah bisa menjadi hidangan yang luar biasa. Saya benar-benar mendapatkan sistem yang hanya ada dalam novel. Mendistribusikan ingatan koki vakum dari berbagai masakan nasional. Dilengkapi dengan kontrol api dari jarak jauh untuk tuan rumah. Prestasi tuan rumah saat ini adalah orang biasa. Memiliki kelebihan itu memang baik, merasa seperti koki agung yang tiada taraf. Memulai tugas untuk menangani berbagai pesta. Cukup dapatkan 10.000 per bulan. Maka bisa menarik hadiah dari sistem. Progres tugas saat ini 0. Saya sangat lapar. Kalau begitu, mari masak sesuatu untuk diri sendiri. Kebetulan kamu bisa mencobanya. Memori koki yang didapat, bagaimana? Teknik kontrol api dari jarak jauh. Rasanya memang luar biasa. Ada orang di rumah. Master Gu. Master Gu, saya mencarimu. Ada sedikit. Wow. Ah, apa ini? Baunya sangat sedap. Master Gu, kamu masak apa? Sangat menggugah selera. Xiao Peng, ada apa? Saya Saya hanya ingin mencoba bubur yang kamu buat. Oh tidak. Maksudku, aku akan menikah besok. Tapi, koki yang mengurus masakan kami. Dia ada urusan mendadak dan tidak bisa datang. Aku ingin minta tolong padamu untuk membantu masak. Oh, aku akan bayar 500 per meja, semua bahan makanan dari keluarga kami. Asal kamu mau datang. Ini benar-benar mengecewakan. Begitu datang, ada yang akan memberikan bantal. Kebetulan ada pekerjaan ini, untuk menyelesaikan tugas sistem. Boleh saja. Bagus sekali. Jika tidak ada masalah, aku akan pergi dulu. Oh, ini bubur telur asin dan daging tanpa lemak yang aku buat sendiri. Jika kamu mau makan, masih ada di dapur. Tidak usah. Tadi aku sudah makan saat tiba. Kalau begitu, aku coba saja. Aku coba satu suap. Coba sedikit lalu pergi. Sempurna menyatu dengan bubur yang beraroma. Rasanya enak sekali. Setiap sel di tubuhku sedang berdansa. Keterampilan seperti ini bahkan tidak dapat disaingi oleh Universitas Bintang 5. Bagaimana rasanya? Enak. Kaksun, sangat enak. Makan yang banyak, ya. Hei, sayang, suami. Bagaimana? Sudah menemukan koki besar belum? Tenang, aku sudah menemukan koki yang sangat hebat. Dia sebelumnya bekerja di Hotel Bintang 5, dan ada beberapa murid Michelin juga. Xiao Peng memang bisa berbohong. Benarkah? Di desamu masih bisa menemukan koki seperti itu. Pasti benar. Ya, aku tidak menipumu. Istri mati, Gu Xiao Peng. Apakah kamu memarahiku? Tidak. Aku tidak berani memarahimu. Sayang, tenang saja. Kita akan melanjutkan sesuai rencana. Ya, aku mencintaimu, sayang. Kuda kayu. ZG. Awalnya aku memang ada sedikit permusuhan padamu. Sekarang aku sangat mempercayaimu. Bolehkah aku bawa pulang untuk orang tuaku juga? Agar mereka juga bisa percaya pada keahlian memasakmu. Ya, silakan ambil. Baiklah. Terima kasih datang. Baik. Pelan-pelan ya.
Aku juga tidak tahu bagaimana kemampuan memasak Guze. Apakah bisa membuat pesta pernikahan sebesar ini? Seharusnya Guze bisa. Lagi pula dia pernah membuka restoran. Peng, kali ini pernikahannya benar-benar sial. Koki yang diundang sebelumnya tidak bisa datang. Jadi terpaksa Guze yang menggantikannya. Jika hidangan kali ini tidak enak, maka pesta ini bisa jadi gagal. Kamu masak apa ini? Kenapa baunya seperti daging? Ini daging apa? Aku belum mulai memasak. Hanya menggoreng sedikit gula untuk memberi warna pada daging kecap. Wanginya enak sekali. Aku mau coba satu suap. Cepat ambil pengantinmu. Jangan buat aku terlambat ya. Iya, baiklah, Kak. Hai. Ternyata Guze benar-benar hebat ya. Bau ini semakin menggugah selera. Rasanya ingin mencium baunya terus. Mama. Pengantin perempuan datang. Cepat lihat pengantin perempuan. Wah, benar-benar meriah ya. Perhatikan, kaki pengantin perempuan tidak boleh menyentuh tanah. Harus dipangku. Wah, ini benar-benar bagus. Cepat masuk. Oh, jadi di sini mengadakan pesta ya? Untung halaman ini cukup besar. Kalau tidak, benar-benar tidak muat segini banyak orang. Putri kita, Yuan, sudah bilang, koki yang diundang adalah dari Hotel Bintang 5. Coba cium baunya, sepertinya tidak salah. Koki ini pakaiannya cukup bersih. Koki ini memang bersih. Aromanya sih wangi. Tapi, enak atau tidak ya, hanya dengan mencicipi kita bisa tahu. Ayo, cepat. Suamiku, harum sekali. Itu karena suamiku hari ini pakai parfum. Yang aku maksud adalah aroma daging. Oh, itu adalah babi guling. Babi ini wanginya luar biasa. Suamiku, kamu benar-benar menemukan koki bintang 5 ya? Kucing kecil, ini baru permulaan. Kalau ketemu ZG, pasti ngiler terus. Babi ini pasti sangat enak. Ini koki bintang 5 yang dicari Xiao Peng. Ternyata dia. Wanita yang dinikahi Xiao Peng ternyata Li Yuan. Wanita ini dulu ingin mendekati saya saat saya punya restoran. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Para sahabat dan kerabat, selamat datang para tamu. Selamat. Di saat yang penuh kebahagiaan ini, kita berkumpul bersama. Mari kita doakan babi ini. Tidak. Mari kita doakan pengantin baru. Selamat. Tidak. Semoga bahagia selamanya. Oh, baik. Semoga bahagia selamanya. Babi guling ini terlalu wangi. Kalau tidak, saya juga mau ikut memberi hadiah. Ayo, kita tinggal untuk makan. Tapi setelah menyelesaikan acara ini, saya masih harus pergi ke tempat lain untuk memandu acara pemakaman. Apakah tuan rumah sudah bisa mulai? Ini semakin tercium, makin lapar ya. Ini juga semakin tercium, makin lapar ya. Bagaimana kalau kita minta pembawa acara untuk tidak memandu? Mari kita mulai makan dulu, baru bicara lagi. Baiklah. Kerabat dan teman-teman sudah tidak sabar. Tadi malam, bubur telur asin dan daging yang dibawa Xiao Peng. Sampai sekarang saya masih teringat. Ayo, tidak menyangka masakan Guze enak sekali. Guze ya, apakah kita sudah bisa mulai? Sudah bisa mulai, senang sekali. ZG, saya bantu kamu ya. Semua ada di sini. Kenapa kamu mengerjakan sendiri? Iya ya, begini saja. ZG, masakannya enak sekali. Saya akan memberi kamu satu suap. Ayo cepat. Aduh, pengantin pria ini memang suka sekali makannya. Hahaha. Wangi sekali. Seluruh desa dipenuhi aroma ini. Saya mengikuti aroma ini dan datang ke sini. Keluarga Gu Xiao Meng juga begitu. Menikah kok tidak mengundang saya sebagai kepala desa? Benar juga. Apakah menikah harus mengundang kepala desa? Saya juga bukan kerabat atau teman dekatnya. Lagi pula, dulu kita pernah bertengkar. Semoga ada yang menyadari keberadaan saya. Aroma ini semakin tercium, makin lapar ya. Kepala desa datang.
Oh, ayo. Kepala desa, kenapa kamu datang? Ayo, ayo. Tidak, tidak, bukan, bukan. Kenapa kepala desa juga datang? Haha. Ayo, kepala desa, kenapa baru datang? Saya hanya jalan-jalan. Entah bagaimana saya bisa sampai ke halaman rumahmu. Haha, senang sekali Anda bisa hadir di pernikahan Xiao Peng kami. Itu adalah kehormatan baginya. Ayo, silakan masuk, silakan duduk. Kebetulan sekali, suasana pernikahan memang meriah. Saya juga menyiapkan sebuah amplop merah. Tidak boleh, tidak boleh. Terima kasih. Haha. Iya. Cepat duduk, duduk. Duduk. Ayo, kepala desa, saya angkat gelas untukmu. Saya juga akan ikut. Baik. Cheer. Pelan-pelan. Wah, enak sekali. Daging ini tidak keras dan tidak berminyak. Lemak dan daging pas banget. Enak banget. Saya merasa seluruh tubuh bersinar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga semua makan dan minum dengan baik. Ini juga pertama kalinya saya mengadakan pesta di desa. Mari kita coba rasanya. Babi panggang sudah siap. Haha. Wah. Ini untukmu. Hari ini kalian baru menikah. Kami yang mengatur. Baik. Itu. Mari kita bersama. Hahaha. Selamat. Enak. Kulit babi yang renyah ini lebih renyah daripada nasi goreng. Aroma lemak yang kaya menyebar di mulut. Kulit babi ini enak sekali. Seandainya bisa menggigit babi utuh, betapa enaknya itu ya. Makanan enak sampai lupa memberi istri makan, kan? Dengan babi panggang, lupa istri. Iya. Bukan, istri. Yang saya makan hanya sisa-sisa babi ini. Oh, saya salah. Saya kasih kamu sepotong. Istri, makan ini. Ini sangat lembut, sangat wangi. Dulu saat mengejar dia, kenapa saya tidak menyadari orang ini? Keahliannya luar biasa. Sepertinya menikah terlalu cepat. Gurugu, tidak menyangka kamu menyimpan bakat luar biasa. Kenapa saya tidak menyadari kamu memasak makanan seenak ini sebelumnya? Kalau ada gadis yang menikah denganmu, pasti akan sangat bahagia. Kalian sudah sibuk sepanjang pagi dan lapar. Sekarang makan apa saja terasa enak. Gurugu, kamu memang pandai berbicara. Suami, ini khusus untukmu. Coba deh. Ayo, sayang, kamu sangat baik padaku. Saya mencium pria lain di depanmu. Tidak tahu perasaanmu bagaimana, Xiao Zeze. Saya tambahkan satu potong lagi untukmu. Ayo. Ibu mertua, kalian sudah selesai makan ya? Hahaha. Sangat enak sekali. Saya tidak pernah berpikir bisa makan hidangan semacam ini di desa. Bisa mendapatkan makanan yang begitu lezat. Iya. Bahkan piringnya pun wangi. Om Jianhua. Piring ini jangan dimakan ya. Pemborosan. Roti ini dicelup kuah lebih enak. Hehehe. Pak Gu, ada dessert setelah makan tidak? Masakanmu, wah, harumnya luar biasa. Tuan rumah tidak menyiapkan bahan makanan lagi. Saya rasa saya tidak bisa membuatnya, ya. Sayang sekali. Rasanya bisa makan masakan Pak Gu. Bisa hidup 10 tahun lebih lama. Begitu banyak orang menyukai masakanku. Tiba-tiba merasa, dalam hati muncul rasa pencapaian yang penuh. Kalian semua sudah makan dengan baik, kan? Sudah. Wah, baiklah. Makanan ini, bawa pulang dan nikmati pelan-pelan. Baiklah. Baiklah. Baik, ya. Hahaha, Selamat menempuh hidup baru. Hahaha, Terima kasih, Pak Lurah. Saya antar, Tidak usah. Hehehe. Pak Lurah sudah kenyang sekali. Masih mau bawa pulang sisa makanan. Wah, benar-benar makan dan membawa. Ya sudah, jangan mengeluh. Lagi pula, dia kan Pak Lurah. Tapi hidangan yang dibuat Guze ini adalah yang terbaik yang pernah saya makan seumur hidup. Di piring masih ada sisa makanan. Sisa makanan juga saya bawa pulang untuk dimakan. Hehehe, jadi saya tidak akan sungkan. Keluargaku miskin. Aduh. Kamu ini, kasih aku,
kasih aku. Besok harus dimakan sebagai sarapan, ya. Kasih aku sedikit, ya. Ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Kami pergi dulu, ya. Ayo pergi, tidak usah mengantar, tidak usah mengantar. Kalian sibuk, kami pergi dulu ya. Akhirnya selesai juga. Meskipun sangat capek, tapi setidaknya saya berhasil mengurus seluruh acara. Bagaimana? Makanan masih enakan. Meskipun ini diadakan di desa, setidaknya keluarga suami anak saya sudah melihat ini. Hahaha, Tapi saya tidak tahu, di mana koki ini bekerja di kota. Kalau nanti ingin makan, kita mau cari dia di mana ya? Saya akan tanya untukmu ya. Hahaha. Baik, 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 hahaha. Master, kemampuan memasak Anda sangat luar biasa. Saya ingin tanya, Anda bekerja di mana? Nanti saya akan datang ke restoran Anda. Saya ini hanya koki desa. Koki desa itu maksudnya apa? Oh, bekerja di restoran di desa. Bukan. Maksudnya, di rumah siapa yang ada acara, saya akan pergi masak di rumah itu. Tidak punya tempat tetap. Maksud Anda, hanya ketika ada acara, barulah bisa makan masakan Anda ya? Iya? Lalu kenapa Anda tidak buka restoran di kota? Apakah tidak ada kenalan di sana? Kebetulan saya punya teman di kota. Ada tempat yang bisa disewakan untuk Anda. Tidak punya uang tidak masalah. Saya bisa berinvestasi untuk Anda. Nanti Anda jadi kepala koki. Saya jadi pemiliknya. Begitu kita dapat untung. Kita bagi 3-7. Saya 7, Anda 3. Seharusnya Anda 7, saya 3. Haha, melihat Anda masih muda seperti ini. Seharusnya Anda belum punya pacar ya. Tahun ini saya juga sudah 33. Masih dianggap menarik. Kalau kamu mau, silakan saja. Mari kita coba bicara berdua. Terdeteksi ada orang yang memanfaatkan tuan rumah dengan uang dan kecantikan. Tapi tuan rumah harus tetap pada prinsipnya. Berkomitmen untuk menjadi koki desa yang hebat. Jika tidak, sistem ini akan meninggalkanmu. Sikou, tenang saja. Saya tidak akan terjatuh karena kecantikan. Terima kasih atas niat baikmu. Tetapi, saya tidak berencana untuk berkembang di kota besar. Saya rasa menjadi koki desa itu cukup baik. Jika kamu terus berperilaku seperti itu, dan dilihat oleh kerabat dan teman-temanmu, itu tidak baik untuk citramu. Kamu sama sekali tidak tahu betapa baiknya wanita muda. Tante Yuan, ada apa denganmu? Anak itu, sama sekali tidak punya wajah. Dia hanya membuat jamuan seperti itu. Lalu bagaimana? Jika kita ingin makan lagi, kemana kita mencarinya? Jika saya tidak bisa makan masakan dia, mungkin saya tidak bisa tidur nyenyak karena rasa lapar. Bibi besar. Saya ingat anakmu sudah saatnya menikah, kan? Sudah saatnya mengadakan perayaan, bukan? Dia baru berusia 3 tahun. Hahaha. Kakak ipar, saya ingat Lily di rumahmu sedang mempersiapkan kehamilan, kan? Nanti jika dia melahirkan, bisa minta koki untuk memasak. Dia baru hamil, masih butuh 10 bulan. Aduh, lalu bagaimana? Aduh, lihat otak saya ini. Yuan bukan menikah hari ini. Kita bisa mengadakan pesta sambutan untuknya. Nanti kita ajak Koki Gu. Aduh, iya juga, tidak menyangka hal ini. Mari kita cepat-cepat kembali sekarang. Cari tempat untuk acara balik rumah. Mama sesuai dengan adat. Malam pertama, kamu seharusnya tidur denganku, kan? Ayo, adat itu kan bisa diubah. Malam ini pasti kamu tidur bersama Xiao Peng. Kami sudah mau pulang, ya, haha, Guze, ya, Pesta pernikahan hari ini sangat sukses. Berkat kamu, ya, ini imbalanmu, terima kasih. Ini rokok dan alkohol, kamu juga bawa. Oke, terima kasih, hehe. Aku mau bersih-bersih sebentar. Kalau tidak ada yang perlu, aku langsung pulang. Guze, aku antar kamu.
Aku pikir masakan Chef Gu enak sekali. Sebagai tuan rumah, mengantar dia seharusnya tidak masalah, kan? Ayah, istriku yang paham. Ayo cepat antar Chef Gu. Pak, ayo cepat bereskan barang-barang. Ayo jalan, 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 jalan. Gu Ye, kenapa kamu jalan begitu cepat? Li Yuan, ada urusan apa? Gu Ye, aku ingat kamu pernah memasak mie untukku. Rasanya biasa saja, tapi masakanmu sekarang bikin aku terkesan banget. Kelezatan makanan itu menguasai seluruh tubuhku. Ini sih tidak ada yang terlalu mengejutkan. Hanya sekedar jamuan besar saja. Mungkin kamu belum pernah makan makanan seenak ini. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Guci, aku belum mengizinkan kamu pergi. Li Yuan, kamu harus jaga image kamu. Kamu sudah menikah. Jadi istri orang yang baik, mengurus suami dan mendidik anak. Jangan memikirkan masa lalu kita. Dulu aku tidak pernah menyebut masa lalu. Kamu yang mengangkat pembicaraan tentang masa lalu. Apa kamu belum melupakan aku? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Ya, aku hanya lewat saja. Lagi pula, dulu kamu yang ingin mendekatiku, tapi aku menolak. Kita sebenarnya tidak ada hubungan. Setelah satu pesta, hanya menghasilkan 20 juta. Xiao Gu. Kepala desa. Ayo. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Duduk. Ada hal seperti ini ya. Ada tim acara yang mau datang ke desa kita untuk syuting. Ada 4 orang muda. Mereka ingin tinggal di desa kita. Aku datang untuk bertanya apakah mereka bisa tinggal di sini. Tinggal di rumahku. Itu kurang tepat, kan? Kenapa tidak tepat? Lihatlah, rumah orang lain membawa keluarga. Hanya kamu di rumah ini, kan? Aku rasa tidak bisa tinggal di rumahmu. Lalu tinggal di rumah siapa? Ini jenis acara apa? Sepertinya itu acara reality show. Ya, tentang pertukaran peran. Membiarkan anak-anak kota datang ke desa kita untuk merasakan hidup, mengubah kepribadian mereka. Hahaha. Tinggal berapa lama? Sebulan. Selama itu tidak bisa. Tidak. Tinggal gratis. Tim acara akan membayar. Hahaha. Bayar berapa? 1.000. Tidak. 10.000 yuan. 10.000 yuan. 4 orang tinggal. Sudahlah. Tidak nyaman. 50.000 yuan, 4 orang, 1 bulan sudah saya berikan. Itu sudah termasuk makan dan tempat tinggal. Cukup tidak? Baiklah, nanti mereka datang. Saya akan bawa mereka masuk. Oke. Tadinya berpikir 50.000 yuan masuk kantong sendiri. Hasilnya harus dikeluarkan. Kepala desa, saya antar kamu, kalau tidak, pergi, tidak mau. Kenapa mertuanya Xiao Peng menambah saya? Guru, apakah kamu ada waktu lusa? Saya berpikir untuk mengundang kamu memasak. Ada bisnis lagi. Ada waktu. Terima kasih banyak. Nanti saya yang atur tempat dan lain-lain. Harga juga bisa dibicarakan. Baik, tidak masalah. Hahaha. Selamat datang. Hahaha. Bukan, kamu memotret saya, ada gunanya. Bukan, kamu memotret saya, ada gunanya. Saya sangat tidak puas dengan tempat ini. Sangat buruk, menjijikkan. Bukan si kakek yang mengantarkan saya. Ini khusus datang untuk disiksa, kan? Sudah zaman berapa ini? Masih ada rumah kumuh seperti ini. Gao Sao, desa kita, meskipun agak terpencil, tapi adatnya masih cukup sederhana. Sudahlah.
banyak sekali omong kosong. Aku tinggal di mana ya? Di dalam sana. Ayo, 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 ayo. Silakan masuk, Tuan Gao. Xiao Gu. Ketua desa bilangnya ada 4 orang, kan? Kenapa hanya 1 orang yang datang? Masih ada 2 orang lagi. Mereka akan datang dalam 2 hari. Ini tempat tinggal manusia, ya, masih lebih besar dari toilet rumahku. Penuh dengan lumpur, hujan, jadi pasti menginjaknya di mana-mana. Ini jelas anak orang kaya kedua, seharian makan, minum, dan bermain di rumah, menghabiskan uang untuk berlatih di desa terpencil ini. Jangan berdebat dengan orang lain untuk segala hal, cukup mengalah sedikit saja, ya. Baiklah, oke, demi 50.000 rupiah. Aku akan mengalah padanya, haha. Aku tinggal di mana? 2 kamar ini bisa dipilih sendiri. Sampai jumpa. Kotor, berantakan, tidak ada yang membersihkan. Ini tempat tinggal manusia, kan? Lebih buruk dari tempat tinggal babi. Aku sangat sibuk, tidak ada waktu untuk merapikan kamar. Lagi pula, kalian dari tim acara juga tidak membolehkan untuk merapikan. Kalau mau tinggal, ya tinggal saja. Tidak mau tinggal, ya aku kasih babi yang tinggal. Nak, bagaimana cara bicaramu? Kameramu sudah datang. Cepat, ambil gambar, beri beberapa close-up. Ambil banyak materi, lepaskan. HMPH. Oh Yang, aku mau pindah tempat. Malam ini aku mau tinggal di hotel bintang. Siang hari baru datang untuk merasakan kehidupan. HMPH, impian yang indah. Ayahmu mengirimmu ke sini untuk merasakan penderitaan dunia. Kau harus tahu betapa sulitnya mencari uang. Masih banyak orang miskin. Kamu mau tinggal di hotel apa? Tuan Gao, mari kita cepat mulai tugas pertama. Barang-barang di koper kamu dan koper kamu. Kita semua harus menyita. Jangan terlalu berlebihan ya. Waktu datang kan tidak bilang mau periksa koper. Di dalam koper ini semua barang pribadi saya. Kontrak rekaman yang ditandatangani. Tertulis dengan jelas di dalam. Kamu sendiri yang tidak melihat dengan teliti. Sisanya saya serahkan padamu. Saya dan kepala desa pergi dulu. Ambil camilannya. Bagaimana saya bisa makan? Tempat ini pasti tidak higienis untuk memasak. Ambil barang elektroniknya. Bagaimana saya bisa hidup? Cepat kembalikan padaku. Jangan teriak, mereka sudah pergi jauh. Saya mau pergi beli sayur sebentar. Kamu mau ikut? Apa kamu ada masalah? Apa kamu tidak lihat saya sangat tidak senang sekarang? Ah, Kakak Gus. Biasanya program ini mulai direkam. Tuan Gao Yiming, kamu tidak bisa makan di sini. Harus berpuasa, tapi saya bisa makan. Kamu saja beli makanan untuk kita berdua. Masih direkam, masih direkam. Saya yang menyuruhmu merekam. ayo. Jangan merekam. Tuan Gao Yiming, kamu sudah menandatangani kontrak dengan tim produksi. Harus mengikuti pengaturan tim produksi. Tuan Gao Yiming, kamu sudah menandatangani kontrak dengan tim produksi. Harus mengikuti pengaturan tim produksi. Berani memukul saya. Ayo. Saya ini Gao. Anak tuan besar dari keluarga Gao. Harta ayahku yang melimpah menunggu untuk aku warisi. Berani kamu selap wajahku. Di sini, tidak ada yang memanjakanmu. Kontraknya sudah jelas tertulis. Jika kamu berani memukulku, aku juga akan membalas. Baiklah, kamu sudah keterlaluan. Tidak ada yang memanjakanmu. Kalian berkelahi. Di mana toilet? Aku mau ke toilet. Di sudut barat laut halaman.
Itu kan toilet kering. Tidak ada kloset. Bukankah di sana bisa digunakan? Buatlah sebuah payung kecil. Di atasnya ada sarang laba-laba. Di pedesaan, semuanya toilet kering. Jika kamu tidak suka, ya sudah tahan saja. Aku benar-benar kesal dengan tempat jelek ini. Tidak ada apa-apa. Kamu sudah pakai panci ini berapa tahun? Kenapa bisa sehitam ini? Jangan pedulikan berapa tahun aku pakai panci ini. Dasar panci ini sangat sehat. Masakannya juga sangat sehat. Jika kamu tidak suka, sebentar lagi waktunya makan. Kamu mau makan atau tidak? Aku tidak makan. Sebelumnya di rumah, aku makan makanan mahal seperti ikan hiu dan abalon. Siapa yang peduli makanan yang kamu masak? Aku beritahu kamu, meski aku mati kelaparan di sini, aku tidak akan makan sepatah kata pun dari masakanmu. Kamu melakukan apa? Kenapa kamu begitu wangi? Rasanya langsung menyerang bagian atas kepalaku, merangsang sel-sel otakku. Kamu kan tidak makan, kenapa harus ikut campur? Lihat kamu sok sekali. Aku bilang tidak mau makan, ya tidak mau. Hehehe, kakak, terima kasih sudah menyajikan nasi untukku. Aku sudah bilang aku tidak makan. Meski begitu, kamu tetap harus menyajikannya untukku. Terima kasih ya, aku merasa kamu lebih sayang padaku dibandingkan ayahku. Hehehe. Ham. Enak sekali. Kenapa kamu bisa mulai makan? Kamu, Sun. Kita baru saja bertengkar setengah hari, tapi kita sudah sepakat untuk tidak melanggar aturan. Hari pertama aku tidak akan berpuasa. Aku mau makan. Makan, makan. Siapa yang bilang tidak akan makan makanan buatanku? Bukan aku yang bilang. Itu Sun yang bilang. HMPH. Kakak, masakanmu enak sekali. Aku rasa tinggal di sini beberapa bulan tidak masalah. Ini baru hari pertama. Gao Yiming sudah berubah dengan baik. Seharusnya tidak begitu. Anak ini sangat nakal. Seluruh keluarga Gao tidak bisa menghadapinya. Hanya bisa mengirimnya ke acara ini untuk dilatih dan diperbaiki. Sekarang sudah ditaklukkan hanya dengan semangkuk nasi. Tinggal beberapa bulan juga tidak masalah. Sudah kenyang. Sayangnya, perutku terlalu kecil. Kalau tidak, aku bisa menghabiskan seluruh nasi ikanmu. Pergi cuci piring ya, tapi aku tidak pernah melakukan pekerjaan di rumah. Apa kamu masih ingin makan masakanku? Hehehe. Kakak. Apa aku juga harus merapikan kamarku? Bagus, kamu punya pengamatan yang baik. Cepat pergi. Heh, heh. Saudaraku, kamu pakai cara apa? Bisa membuat Gao Yiming yang seperti ini. Tiba-tiba memanggilmu kakak. Sekarang jadi begitu manis ya? Oh, ketua, halo, terima kasih, terima kasih. Rasanya seperti ikan yang berenang ke laut. Sangat menyenangkan. Ayo, makan lagi sedikit. Tidak heran Gao Sang bilang tinggal beberapa bulan juga tidak masalah. Saya rasa tinggal setahun pun tidak masalah. Nasi ikan ini setara dengan level koki bintang 5. Enak banget, luar biasa. Kakak, saya sudah beres. Lihat ini. Bagus.
tidur lebih awal ya. Kakak, keterampilanmu sangat bagus. Sayang kalau tidak jadi koki pribadi. Bagaimana kalau setelah saya selesai latihan, kamu datang ke rumah saya jadi koki pribadi? Saya akan meminta ayah saya memberimu gaji yang sangat tinggi. Tidak mau. Kakak, pikirkanlah, jangan menolak begitu tegas. Tidak mau. Ayo, kakak, saya mohon. Saya akan meminta ayah saya memberimu gaji bulanan 100.000. Tidak mau. Apa di dunia ini ada yang tidak bisa dibeli dengan uang? Tentu saja ada. Kamu, berlatihlah dengan baik. Usahakan sebulan lagi untuk berbenah diri. Cepat tidur ya. Lao Sun, kakak bilang, siang nanti akan masak apa untuk kita? Perut ini berbunyi keroncongan. Saya juga tidak tahu. Tapi lihat dia sedang membuat mie. Harusnya berkaitan dengan mie. Apakah kamu bilang kakak akan masak mie untuk kita? Iya. Mie sudah datang. Kakak benar-benar memberikan. Kita makan mie ya. Ini apa mie? Mie minyak bawang? Ayo cepat makan. Enak, makan lebih banyak. Kak Gu, apa kamu tidak membuat satu porsi lagi? Masih ada saya, loh, tidak kurang, kok, 2 orang, 2 porsi mie. Masih ada saya, kita bertiga, kan? Kemarin kamu ajak saya makan nasi ikan, loh. Kamu kan dari tim produksi, kamu juga tidak kasih uang makan. Lagi pula, kemarin saya kasih kamu makan karena kasihan. Tidak mungkin setiap hari kasihan, kan? Ayah, Kak Gu benar. Kalau gitu, saya yang bayar untuk uang makan. Boleh, kan, Kak? Kamu harus minta lebih banyak dari Om Sun. Jadi, sehari 100. Hehe, 100 terlalu sedikit. Tim mereka kaya. Lagi pula, makan di sini bisa diklaim lagi. Jadi, sehari 200. Kak, kamu tidak bisa minta lebih banyak. Tim mereka sangat kaya. Apa bisa minta banyak, sih? Kalau gitu, sehari 300. Ayo, Kak Gu, ini ada 3.000 rupiah. Tidak cukup, harus tambah. Kita kan hanya 200. Ya, saya sendiri tidak bisa makan banyak. Oke, kamu cek dapur. Ya, masih ada mie. Loh, baiklah. Terima kasih, Kak Gu. Kak, kamu ini terlalu baik. Lagi-lagi Om Sun yang diuntungkan. Ya sudah, makanlah yang enak. Kak Babi, mie kamu enak sekali. Makanlah lebih banyak. Oke, nanti setelah selesai makan, kalian cuci piring masing-masing. Ya, saya mau istirahat sebentar. Om Sun, kamu cuci piring. Saya akan kipasin, Kak. Huhuhu. Ini rumah Kak Gu, ya. Gao Sao, jangan ganggu kakakku tidur ya. Sen Sao datang. Biasanya bersikap acuh tak acuh. Gao Yiming yang otoriter. Kenapa di depan pria ini begitu penurut seperti anjing? Bahkan begitu menjilat. Bahkan ayahnya mungkin tidak diperlakukan seperti ini. Baru sehari berlalu, anak ini berubah begitu drastis. Bagaimana kamu bisa datang? Tim produksi ini buruk. Meninggalkanku di pintu desa, dan tidak memperhatikanku. Barang-barangku bahkan diambil. Hanya membiarkanku mengambil beberapa pakaian, dan menyuruhku pergi dari rumah ke rumah, menanyakan di mana rumah Guze. Lalu sampai di sini. Siapa orang itu? Haha, itu ayahmu. Kamu, jangan bercanda. Siapa sebenarnya orang itu? Perlu kamu memujinya seperti itu? Itu Guze, kakakku. Ini Guze, kakakmu, aku penasaran. Kita semua dipaksa datang oleh keluarga untuk ikut acara payah ini. Untuk melakukan perubahan, sebelum datang sudah disepakati. Kita akan menggemparkan desa kecil ini. Tapi baru sehari berlalu kamu sudah menganggapnya sebagai kakak. Guze ini sudah kutanyakan. Hanya anak miskin. Hanya bisa memasak sedikit saja. Li Gang. Mengganggu kakakku tidur. Aku tidak akan memaafkanmu. Ketika datang, tim produksi mengambil semua makananku. Ada makanan tidak? Aku lapar. Pergi ke dapur lihat ada sisa makanan tidak. Sisa makanan, aku tidak mau. Kamu kelaparan, silakan. Hehehe. Dapur ini kosong banget ya. Panci sudah dicuci. Saya mau makan apa? Kalau gitu, aku panggil kakak untuk masakin kamu.
Jangan, aku nggak mau makan masakan orang kampung ini. Aku takut makan nanti diare. Kamu sampai berani memukulku demi pria itu. Aku bilang ya, jangan meremehkan kakakku. Dulu aku juga meremehkannya, tapi sekarang aku sudah takluk padanya. Maksudku sudah dikuasai olehnya. Kapan guruku datang? Baik, aku segera pergi. Hei. Kakak, tidurnya bagaimana? Lumayan sejuk. Siapa ini? Aku adalah anak sulung keluarga Sen Xingye. Dia dipanggil Sen Xingye, juga disebut sebagai anak lelaki yang dianggap sampah oleh keluarganya. Siapa yang sampah? Itu berarti hanya menunggu untuk mati saja. Haha, Gao Xiao. Bisakah kamu tidak merendahkan identitas kita? Jangan terlalu rendah hati. Sudahlah, kalian berdua jangan berdebat lagi. Aku ada acara nanti. Kalian berdua bisa menemani aku membantu. Jika mau pergi, ikutlah bersamaku. Jika tidak mau, HMPH, maka tidak ada makanan. Kenapa diam saja? Ayo, aku tidak mau pergi. Jika masih banyak omong, aku akan pukul wajahmu. Ayo. Haha, minum air ya, haha. Suster, hei. Bawa gula untuk tikus ya. Aduh. Suster, kamu sudah datang. Bibi, aduh. Silakan masuk. Maaf ya, pelayanan kurang baik. Memang pelayanan kurang baik ya. Ini ibu yang bulat. Bukankah kita sudah pesan di restoran terbaik di kota kita, Feng Xuan? Itu restoran tua yang sudah berdiri 100 tahun. Koki utamanya sangat suka meneliti masakan baru. Jadi masakannya juga enak. Banyak orang juga. Kenapa tiba-tiba pindah ke tempat jelek ini untuk mengadakan acara? Ini seperti perkemahan yang dikelilingi. Apa ini untuk menghemat biaya? Siapa yang tahu? Lihat apa yang kalian katakan. Berapa banyak yang bisa dihemat jika diadakan di Feng Xuan dibandingkan di sini? Saya kasih tahu kalian. Alasan mengadakan di sini. Karena kami mengundang koki besar itu. Kemampuan memasaknya jauh lebih baik daripada koki di Feng Xuan. Ya, teruskan saja. Sungguh, saya biasanya tidak suka membanggakan diri. Kemampuan memasaknya sangat hebat. Kalau tidak, kenapa saya harus membatalkan acara di Feng Xuan? Serius? Hahaha. Hei, Chef Gu, hahaha. Kakak, koki sudah datang. Chef Gu, Anda sudah datang. Terima kasih atas kerja keras Anda. Hahaha, Gu Ze. Tidak masalah, itu seharusnya. Jadi kita langsung mulai bekerja dari kompor, ya. Oke. Kita mulai acaranya jam berapa? Sebentar lagi mulai. Waktu cukup. Ini adalah menu hari ini. Anggarannya 800. Jangan sampai mengecewakan keluarga kita, ya. Tenang saja, tidak masalah. Jadi terima kasih atas kerja kerasmu, Chef Gu. Silakan kalian sibuk. Oke, Anda sibuk. Ayo, bekerja. Ibu Yuan, ya, ini dia koki misterius yang kamu undang. Iya, masih muda, baru 20-an. Orang seperti ini, masakannya bisa bagus sampai mana? Nanti kamu lihat saja. Tunggu sebentar. Hahaha. Sepertinya ayam panggang ini tidak cukup dimakan ya. Hei, bro, Kenapa kamu bengong saja? Tidak ada sedikit pun kepedulian. Cepat bantu kerja dong. Gao Xiao, kamu lagi mukul aku. Dulu kamu ngobrol sama aku tentang segala hal dan cewek. Sekarang, kamu sama sekali tidak baik padaku.
Kalau tidak bantu, aku akan pukul kamu. Sekarang aku bantu. Tapi aku belum pernah masuk dapur. Apa aku pernah masuk dapur? Bagaimana aku bisa memetik sayur? Baiklah, baiklah. Aku akan pergi mencuci sayur. Kenapa kamu lebih tidak berguna dari aku? Daun bawang ini setelah dicuci harus dipetik sedikit. Apa kamu tidak mengerti hal dasar ini? Aduh, aku benar-benar tidak mengerti. Jadi, aku tidak mau kerja. Bagaimana? Hari pertama aku di sini, bahkan air pun tidak aku minum. Sudah beberapa kali kamu memukulku. Kamu mau makan atau tidak? Jangan lihat Lao Sun yang sekarang tidak membawa kamera, tapi ada perangkat mikro. Aku kasih tahu kamu, jika kamu tidak bekerja dan membuat kakakku tidak senang, aku tidak akan baik padamu. Tidak makan ya sudah, tidak masalah. Aku tidak akan berebut. Kamu yakin dan pastikan. Bilang tidak makan, ya sudah tidak makan. Kamu pikir semua orang sama seperti kamu? Demi satu suap makanan, menganggap orang lain sebagai kakak. Tidak ada sedikit pun harga diri. Ah, baiklah. Semoga kamu menepati janjimu, tapi jangan sampai kamu menyesal. Pasti tidak mungkin menyesal. Kalau aku makan satu suap, aku tidak akan menyebut diri sebagai sensinyan. Mulutmu keras sekali. Bagaimana kalau kita bertaruh? Kamu mau taruhan apa? Nanti kamu harus makan masakan kakakku. Itu berarti kamu kalah. Kamu harus memberiku mobil Bugatti Charla edisi platinum milikmu. Bagaimana? Tidak masalah. Kalau kamu kalah, berikan Atari 2,600 pertamamu padaku. Baiklah, sekali bicara. Kata-kata tak bisa ditarik kembali. Kita sahkan dengan berjabat tangan. Tidak sabar ingin melihat kamu teriak wangi nanti. Aku ini tidak begitu rakus. Makanan mahal di depanku. Aku bahkan malas untuk mencicipi, apalagi makanan biasa seperti ini. Kamu tunggu saja untuk kalah. Kalian berdua ngapain? Kenapa tidak kerja? Masih ngobrol di sini, cepat kerja. Tunggu, aku kan tidak makan masakannya. Aku ngapain kerja? Hahaha, kamu benar. Kamu tidak makan, ngapain kerja? Oke, aku sibuk dulu ya. Lalu kamu ngapain? Lagi mukul aku ya? Maaf, aku tidak sengaja. Wangi sekali. Kenapa ini bisa semerbak ya? Wow. Daging ini digoreng dengan sangat baik. Wangi sekali, sepertinya ada sedikit keahlian memasak. Awalnya aku meragukannya. Ini benar-benar wangi. Ternyata daging untuk Mechai Kouro perlu digoreng terlebih dahulu. Menambah pengetahuan. Kenapa tidak kamu belajar sedikit? Nanti buatkan aku makan. Ya sudah, dengan otak dan tangan sepertiku. Belajar juga tidak akan bisa dengan mulut ini. Hanya tahu makan saja, tidak bisa melakukan apapun. Gimana? Koki yang aku undang ini tidak mengecewakan kalian, kan? Tidak ada teknik memotong ini. Ini teknik membuat daging babi yang direbus. Koki biasa tidak bisa melakukannya. Benar, aku akan jujur padamu. Ketika menantu laki-lakiku mengadakan pesta, dia mengundang koki ini. Dia terkenal sebagai koki ekonomis di 10 li sekitar sini. Pada hari pernikahan, kalian tidak pergi. Seandainya kalian pergi, makan makanan yang dia buat, aku jamin kalian tidak bisa tidur semalaman. Pasti sangat menggiurkan sampai tidak bisa tidur. Hahaha, iya. Kalian cepat pergi saja, jangan mengganggu aku masak. Jika aku tidak fokus, maka makanan ini tidak akan bisa dibuat dengan rasa terbaik. Oh iya. Ayo kita makan di sana. Ngobrol-ngobrol, jalan-jalan. Api kompor yang besar. Kadang-kadang sulit untuk mengontrol besarnya. Sepertinya aku harus menggunakan skillku. Ya. Daging babi dengan sayuran sudah siap. Iga juga sudah siap. Bisa disajikan sekarang. Baiklah,
Aku ambil piring. Aku ambil sendok besar. Baik. Baik. Kakak itu. Apakah ada yang bisa aku bantu? Teruskan, Kak. Sensinyi, ini kakakku. Makanan belum siap, kamu sudah tidak sabar. Aku pikir kamu masih bisa tahan sedikit lebih lama. Aku benar-benar terlalu menganggap tinggi dirimu. Aku kan lihat semua orang membantu. Malu juga untuk bilang. Di samping sendiri kerja. Lihatlah situasinya. Kalian berdua. Kakak, aku akan bilang begini saja. Dia barusan bertaruh denganku. Dia bilang tidak akan mencicipi masakanmu satu suap pun. Kalau dia makan, dia akan. Aku dan dia sama sekali tidak bertaruh. Kakak, jangan dengarkan omongannya. Sudahlah kalian berdua. Kakak Gu, ya. Aku sebelumnya sudah merekam banyak, seperti acara anak konglomerat yang memberontak ini. Juga sudah melihat banyak orang yang sangat angkuh dan menyusahkan. Tapi tidak menyangka. Keduanya. Ternyata dalam satu hari, sudah tersungkur di bawah sendok besarmu. Keren sekali. Aduh, orang ini kenapa belum kembali? Wanginya enak sekali. Mama, Tante, kami sudah kembali. Akhirnya kami kembali juga. Ayo, duduk dulu minum air. Tidak usah, Mama. Aku lapar, aku belum makan seharian. Kapan kita mulai makan? Tinggal menunggu kalian berdua. Kapan Chef Gu akan mulai? Cepat mulai makan. Sangat lapar, cepatlah. Sangat wangi. Hidangkan makanan. Hahaha, sudah mulai makan. Hahaha. Ayo. Ayo sini, duduk di sini. Kakak, butuh bantuanku. Ah, boleh saja. Otakmu itu buat apa? Masih perlu bantuanku. Di matamu tidak ada kerjaan sama sekali. Kalau bukan karena kamu terlahir di keluarga yang baik. Kamu sudah mati kelaparan sejak lama. Dulu di rumah, aku juga tidak pernah kerja, kan? Aku hanya bertanya, apakah salah minta bantuan? Aku juga ingin membantu. Menghidangkan makanan, apa kamu tidak lihat banyaknya? Harus disajikan di meja. Kakek, baik-baik saja. Aku pergi menghidangkan makanan. Apa rasanya tidak enak? Rasanya terlalu enak, kan? Sungguh, ini terlalu enak. Terlalu enak. Aku hampir pingsan. Aku pikir kemampuan memasak nasional yang diberikan sistem padaku. Makanan yang aku buat tidak enak, ya. Master Gu, ayo duduk dan makan juga. Sudah bekerja keras sepanjang sore. Duduklah. Cepat duduk. Itu, cepat makan. Kakak, aku lapar. Bisakah kamu makan sedikit untuk mengganjal perut? Ah, ya makan saja. Tidak boleh. Kenapa? Demam tinggi. Kakak sudah setuju. Kamu belum mengakui bahwa kamu kalah. Aku belum makan makanan yang kakak masak. Tunggu aku makan, kalau rasanya enak. Bolehkah aku mengaku kalah? Anak ini, perhitunganmu untukmu. Jika nanti kamu kenyang dan bilang tidak enak, apa yang bisa aku lakukan padamu? Baiklah, aku mengaku kalah. Yang mulia, sekarang aku bisa makan, kan? Ini sudah lebih baik. Kakak, makan sedikit sayur saja sudah cukup. Tidak, aku mau makan daging, makan iga. Kamu bisa cari tempat kosong dan duduk dan makan saja. Terima kasih, kakak. Makan dengan baik, minum dengan baik ya. Ayo buka. Ah, enak sekali. Rasanya. Tidak bisa lagi ku gambarkan rasa yang kuterima. Seperti dipeluk cewek cantik di atas kasur lalu bersenang-senang. Haha. Hei, kamu ini kenapa merebut makanan? Ini dagingku, siapa yang lebih dulu merebutnya, dia dapat. Kalau tanganmu lambat, jangan salahkan orang lain. Kamu ini kenapa tidak tahu aturan? Ya aku lapar, aku mau mengisi perutku dulu, masih ada muka. Ini anak siapa sih? Kenapa begitu tidak sopan? Pergi. Meja kami tidak menyambutmu. Kamu mau apa? Aku cuma mau makan. Aku mengganggu siapa? Kenapa tidak boleh aku makan? HMPH. Hehe.
Makanlah. Kakak, serius? Serius? Kamu benar-benar mau kasih aku dagingmu? Makanlah, lagi masa pertumbuhan, jangan sampai kelaparan. Terima kasih, Kak. Gao Yiming, kamu ngapain? Kamu gila ya? Kak, aku ini adikmu yang sebenarnya. Dan aku adalah adik pertamamu. Kamu tidak boleh pilih kasih. Lagi pula, hari ini aku yang paling banyak kerja. Anak ini sama sekali tidak melakukan pekerjaan. Ini adalah hadiah dari kakak untukku. Apa yang tidak kamu suka? Lagi pula, aku sudah berjanji untuk menerima kekalahan. Aku sudah memberimu model Atari generasi pertama senilai 300.000. Ini model 2.600 untukmu. Kenapa tidak boleh aku mencicipi daging rebus? Kakak, akulah adik terbaikmu. Kakak, tidak. Kamu adalah ayahku yang hidup. Ayo, kalian berdua jangan saling manja. Hanya semangkuk ayam saja. Kalian bagi 5-5 saja, kan? Sudahlah, cukup. Kakakmu sudah bilang akan membagikannya padaku. Itu adalah tindakan terpaksa dari kakakmu setelah kamu terus mendesaknya. Kenapa kamu selalu berbicara banyak? Ayo, ambilkan itu biar aku bisa makan. Sudah, cukup. Jangan berisik ya. Hanya semangkuk sayur saja. Jika kamu berisik lagi, aku larang kalian makan makanan dariku selama 3 hari. Baiklah, begini saja. Kamu suapkan aku 1 suap. Aku suapkan kamu 1 suap. Dengan begitu jadi adil. Oke. Baiklah, aku akan suapkan kamu terlebih dahulu. Ini milikku. Oh. Sen Xingye, Kenapa setiap kali kamu hanya memberiku kentang? kenapa tidak memberi daging? Ada tidak, kamu pasti salah ingat. Salah ingat? Apa kamu menganggapku bodoh? Kamu, Sialan, aku memandumu makan daging, dan kamu masih berani memukulku. Aku akan melawanmu. Lao Sun, mereka berdua bertengkar lagi, kamu urus mereka. Tidak apa-apa, saudara kura-kura. Setahu saya, kedua keluarga mereka sudah berteman lama. Mereka berdua tumbuh bersama sejak kecil. Sering bertengkar, tapi tidak masalah. Kita harus makan, ayo, makan. Makan. Ada tangan kecil yang mencuri makanan di sini. Kakak, kamu bilang apa? Ada orang yang mencuri barang. Siapa yang mengawasi anak-anak yang mencuri dari rumah orang? Ayo, lebih pelan sedikit, jangan menakuti anak itu. Ayo. Nak, mencuri makanan itu bukan kebiasaan yang baik. Kamu anak dari keluarga siapa? Saya datang karena mencium aroma makanan dari rumah kalian. Tolong jangan bawa saya ke kantor polisi. Aduh, kamu sudah cukup gemuk. Jangan lagi mencuri makanan. Tenang saja, saya tidak akan membawa kamu ke kantor polisi. Jadi, sebutkan namamu. Niu. Niu, ya, kamu anak dari keluarga teman atau kerabat siapa? Tidak ada siapa-siapa. Sangat lapar, ingin makan. Boleh, kakak? Tentu saja boleh. Ayo duduk. Ini baik. Haha. Ayo, makan ini. Ini enak. Hei. Apakah kalian melihat seorang anak? Aduh, setinggi ini. Ada apa? Saya mencari anak saya. Dia masuk ke halaman rumah kalian. Saya tidak melihat ada anak yang datang ke sini. Dia sangat lucu. Semua orang ingin mencubitnya. Saya benar-benar tidak memperhatikan itu. Tadi kami hanya fokus makan. Gurugu, apakah kamu melihat seorang anak yang sangat lucu? Anak laki-laki yang sangat lucu. Dia sedang mencuri daging di bawah. Ayo, Niu. Ayo keluar, apakah kamu ingin menakut-nakuti orang? Siapa yang tahu kamu? Hari ini hampir saja merusak pernikahan Nie Xiaoying. Ayo, jangan pukul anak. Kamu. Jangan pukul aku, kau wanita jahat.
Kenapa kamu memukul pantatku? Hei, kamu bahkan tidak mengenali ibumu. Benar-benar pantas dihajar. Jangan pukul anak lagi. Niu-niu ini makan gratis dan masih dipukul. Sangat menyedihkan melihat Niu-niu dipukul. Aku sepertinya melihat diriku sendiri saat kecil dipukul. Sangat nostalgia. Iya. Jangan lari, kau anak kelinci. 3 hari tidak dipukul, atap rumah bisa diangkat. Aku belum kenyang. Biarkan aku kenyang dulu, baru boleh memukulku. Jangan makan lagi, ini pesta orang lain. Apa ini sisa makanan? Ini semua karena kamu tidak makan. Ayo, Mama, coba ini. Jangan terus-menerus memarahi. Pasti enak. Ham-hom. Bagaimana bisa ada makanan seenak ini di dunia? Lebih enak daripada abalon dan sirip hiu. Hei, enak kan, Kak? Enak. Jadi, kadang-kadang jangan terburu-buru memukul anak. Kamu harus mengerti inti permasalahannya. Jadi, sekarang kamu tahu kenapa Niu-niu tidak mau pergi, kan? Iya. Bikin aku lapar dengan satu suapan ini. Bolehkah aku duduk dan makan sedikit? Tentu saja boleh. Atau mau aku masak 2 hidangan lagi untukmu? Tidak usah. Ini sudah cukup. Haha. Ayo makan, ayo duduk. Maafkan Niu-niu yang mengganggu kalian begitu lama. Aku minta maaf atas namanya. Lalu, boleh tahu makanan ini seharga berapa? Kami yang bayar. Tidak usah. Hahaha. Baru saja saya dengar, bibi si anak juga menikah hari ini. Benar kan? Kami juga baru pulang dari pernikahan hari ini. Ini disebut 2 kebahagiaan datang bersamaan. Memang ada jodoh. Jadi kami pergi dulu ya. Baik, sampai jumpa. Ibu, kami juga sudah siap. Kami pergi dulu ya. Hahaha. Z, tolong bayar biaya hari ini ya. Saya bantu orang tua bereskan sedikit ya. Baik. Terima kasih. Ya, silakan sini. Hahaha, hati-hati ya. Kakak, Gimana kekuatannya? Kekuatan ini agak kecil ya. kalau begitu, saya akan lebih berusaha. Kakak, mau minum air tidak? Saya ambilkan air, tidak usah, Kakdu. Ini adalah bayaranmu hari ini. Terima kasih. Tidak mau memberikan ya? Kenapa tidak? Masakan Kak Gu pasti membuat orang ketagihan. Kenapa mau tidak memberikannya padamu? Kak Gu. Bagaimana kalau kamu jadi juru masak pribadi di rumah kami? Tadi, perempuan itu diam-diam mencubit telapak tangan kakak. Kamu lihat kan? Lihat, saya kira begitu. Dia memang terpesona dengan masakan kakak. Jadi ingin menggoda sedikit. Kita berpura-pura tidak melihat saja. Hehe. Hehe, terima kasih. Bisa ditambah bayaran. Hehe, terima kasih. Tidak perlu. HMPH. Ayo pergi. Jangan sampai alatnya hilang. Pergi. Hei, Jalan kaki pulang itu benar-benar melelahkan. Terlalu capek. Aku mau tidur dulu. Silakan pergi. Kakak, malam ini aku tidur di mana? Ya sudah, tidur di kamar itu saja. Kakak, kamar ini belum dibersihkan. Lantainya penuh debu, masih ada jaring laba-laba juga. Gimana mau tidur? Bisakah kamu bantu bersihkan sedikit? astaga. Dulu aku juga datang dan merapikan sendiri. Masih berani minta kakak yang bersihkan. Apa kamu sudah terbalik? Gao Yiming, kamu lagi mukul aku. Aku cuma bilang sedikit. Apa setiap kali tidak sepakat harus mukul aku? Aku kan bukan tempat pelampiasanmu. Apa kamu masih tidak puas? Sudahlah, kalian berdua tenanglah sebentar. Kenapa kalian bertengkar lagi? Kamar ini memang agak kotor. Tapi kalau mau tinggal, bersihkan sedikit. Dengar kata-kata kakak tadi. Baiklah, aku akan bersihkan.
Huh. Kakak, aku sudah merapikan semuanya. Bisakah kamu masakkan aku sesuatu? Bukankah kamu itu pemakan? Tadi siang baru makan. Kenapa masih lapar? Bukankah kamu juga lapar? Masih berani ngomong padaku? Ini perutku yang tidak bisa diajak kerjasama. Apa urusannya dengan apa yang kamu katakan? HMPH. Kakak, lihat, kita berdua sudah lapar. Bagaimana ini? Iya, kan? Baiklah, aku pergi ke dapur. Lihat ada makanan apa. Baik-baik. Heh, heh. Heh, heh. Hei, ya ampun. Hantu. Apa ini hantu? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini kakek tua. Kakek tua apa? Jangan takut, jangan takut. Aku bukan hantu. Hehehe. Bikin aku terkejut. Kakek Gu. Ini gelap sekali. Kenapa kamu datang ke dapurku? Itu. Kakek Gu. Jika ada yang mau kamu sampaikan, langsung saja. Tidak usah merasa malu. Jadi, aku bilang ya, aku lapar. Jadi teringat dapurmu. Lihat-lihat ada makanan enak apa. Lapar, jadi lari ke dapurku. Pak Gu, saya ingat kamu punya anak-anak. Kenapa mereka tidak membuatkanmu makan malam? Anak-anak di kota. Tidak pulang. Hai. Biar saya jujur padamu. Waktu itu di rumah Gu Xiaopeng. Bukankah kamu yang masak? Meskipun saya tidak ikut di acara itu. Makan masakanmu. Tapi, teman lamaku. Siang-kiang pergi dan membawakan banyak makanan enak untukku. Sejak saya mencobanya, saya tidak bisa melupakan rasanya. Jadi, saya datang ke dapurmu untuk lihat ada makanan enak apa. Ternyata begini. Sepertinya juga datang karena rekomendasi. Pak Gu, kamu mau makan apa? Saya buatkan untukmu. Saya mau makan, ayam panggang, ayam bakar, daging panggang, domba kukus, kaki beruang kukus, ekor rusa kukus, berhenti. Pak Gu, apa yang kamu inginkan terlalu banyak. Ya, saya tidak bisa membuat semuanya. Lagi pula, beberapa dari ini adalah spesies terancam. Tidak boleh sembarangan dimakan. Saya juga ingin baik hati membuatkan makan agar dia kenyang. Ternyata dia ingin makan sebanyak ini. HMPH. Kakak, Bunsi sudah hampir siap. Cepatlah. Perutku sudah tidak tahan lagi. Dalam 10 menit lagi sudah siap. Sekarang kalau tidak ada kerjaan juga tidak ada kerjaan. Sistem bisa lihat tugas saya sudah selesai bagaimana. Ya. Lalu bagaimana? Ini telinga babi acar juga bisa. Ayo minum sedikit arak erguoto. Saya juga tidak punya minuman. Saya bawa. Tapi saya juga tidak punya. Telinga babi, ya. Lalu bagaimana, ya. Kakek hanya memikirkan kamu. Saya masih lapar. Kamu tidak bisa membiarkan kakek pulang dengan perut kosong, kan? Kakek Gu, bagaimana kalau begini? Di dapur saya masih ada sedikit daging cincang. Bagaimana kalau saya buatkan beberapa baozi? Buat baozi, ya. Baiklah. Makan apa saja tidak masalah. Saya sangat lapar. Oke, kakek Gu, kamu duduk di pintu. Saya akan buatkan untukmu. Baiklah. Kalian berdua, temani kakek Gu pergi. Ayo. Baiklah. Pelan-pelan, kakek. Tugas pemilik saat ini telah diselesaikan 7/10,000. Mencapai prestasi sebagai orang biasa, Haum. Selesaikan pesanan berikutnya. Tugas saya bulan ini seharusnya bisa selesai. Nanti sistem akan memberikan hadiah apa? Iya. Itu tergantung pada keberuntungan pemilik. Tidak bisa diberitahu sebelumnya, ya. Bro, waktunya sudah tiba. Baozi sudah siap. Panas sekali. Kalian berdua dekat sekali. Pasti akan terbakar. Tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa. Ini kan karena terlalu lapar. Hehe, makan saja.
Daging cincang yang lembut dibalut dengan manisnya daun bawang. Saat mengunyah, jusnya mengalir masuk ke perut. Aroma yang kaya ini tak kunjung hilang di mulut. Ini paket sayurku. Tidak ada daging cincang, tapi saat menggigitnya, mie halusnya mencair di lidah, mengeluarkan jus yang segar, dan ada rasa unik dari paprika yang menyegarkan. enak sekali. Kalian berdua suka makan, silakan makan lebih banyak. Kakek, kamu juga makan. Bukankah ini hanya bau kukus biasa? Ayo kakek, coba ini. Hei. Air. Wah, enak sekali. Begitu menggigitnya, rasanya seolah seluruh darahku mendidih. Seperti merasakan rasa mendekati wanita 50 tahun yang lalu. Hehehe. Hahaha, oh tidak. Begitu menggigitnya. Ternyata merasakan semangat muda. Kakek, kamu benar-benar memuji bauku yang aku buat sampai ke langit. Tidak, bukan puji, ini benar-benar luar biasa. Wah, enak sekali. Kamu membuat paman terkejut. Hahaha, iya. Kalau bau, mungkin tidak tahu rasanya. Ah, Paman Wu, kamu benar-benar hebat. Satu bau ini sudah cocok dengan satu botol Erguoto. Tapi aku sarankan kamu minum sedikit saja. Kalau tidak, di usia ini tidak baik. Bisa hidup sampai usia ini. Semua karena dukungan alkohol ini. Hehehe. Bolehkah aku bawa sedikit bau ini? Kirimkan kepada anak-anak di kota untuk mereka coba. Tentu saja boleh. Hehe, baik-baik saja. Hehehe, baik-baik saja. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oh, hati-hati ya. Hehehe, kakak. Kami baru makan satu baozi. Belum kenyang sudah diambil semua. Kalau tidak, aku ambil kembali baozi itu. Simpan untuk sarapan besok. Pak Gu sudah lebih dari 80 tahun. Tubuhnya masih sangat kuat. Benar-benar langka dan berharga. Dan di rumahnya hanya dia seorang. Anak-anaknya tidak ada di rumah. Semua bekerja di kota. Diambil semua. Lalu bagaimana? Kalian berdua jangan kecil hati begini. Harus belajar untuk mengerti perasaan orang lain. Kakak, kami juga bukan orang yang kecil hati. Sebenarnya masakanmu setiap kali terlalu enak. Kami juga tidak mau merebut baozi dari Pak Tua. Kalau tidak, kita kejar dan minta maaf kepada Pak Tua. Aku juga mau minta maaf. Sudahlah, kalian berdua sudah berniat, itu cukup. Kalian juga perlahan-lahan berubah. ini bukan ajaran kakak, ya. Permisi, apakah ini rumah Pak Gu? Om, kamu mencariku. Ya, kamu adalah Pak Gu kecil. Ya, itu, aku dari Sichun. Dengar-dengar kamu hanya menerima acara besar. Dan masakanmu juga sangat baik. Jadi, aku ingin mengundangmu untuk mengurus acara pemakaman di tempat kami. Mengurus pemakaman. Iya, ayahku yang berusia 87 tahun. Pagi ini masih bugar. Tiba-tiba sore ini jatuh dan tidak bangkit lagi. Dukun desa datang dan memeriksa. Dia bilang harus mempersiapkan urusan akhir. Ayahku ini, semasa hidupnya sudah mendengar bahwa masakanmu sangat enak. Mau makan satu kali. Sekarang orangnya sudah pergi dan tidak jadi makan. Apapun yang terjadi, saya harus mengundang Anda kembali. Buatkan dia satu hidangan. Apa yang membuat kakakku diundang untuk memasak untuk ayahmu? Iya, ayahku semasa hidupnya selalu mengingat keahlian memasak guru-guru. Hanya ingin makan satu kali. Apa kamu mau kakakku pergi memasak untuk ayahmu? Kalian berdua pikir apa? Ini untuk mengundang saya menghadiri acara besar Bai. Haha, begitu ya. Ternyata saya berpikir terlalu jauh. Saya juga belum pernah membuat hidangan untuk acara Bai. Ini juga jadi kesempatan yang baik. Siapa tahu setelah ini, saya bisa ikut undian di sistem mall. Baik, saya setuju. Jadi acara duka ini mulai jam berapa? Besok siang. Tenang saja, saya pasti akan tepat waktu. Terima kasih, Guru Gu. Ya. Meskipun ini acara besar Bai. Tapi saya bisa makan masakan kakak lagi. Kakak, besok bisa tidak makan daging merah. Saya juga mau makan. Lebih baik ditambah bakso 4 rasa. Saya bilang pada kalian berdua harus lebih tenang. Jangan berisik terus. Aturan acara Bai dan Si itu berbeda loh. Dalam hidangan ini, tidak boleh ada kata daging merah Si. Jika tidak, itu tidak menghormati almarhum. Dan juga, aturan di desa kita, berbeda dengan tempat lain.
Di desa kita mengadakan jamuan sebelum pemakaman. Sedangkan di tempat lain, jamuan diadakan setelah pemakaman. Yang paling penting adalah hidangan harus dalam jumlah ganjil. Dan tidak boleh ada hidangan yang mengandung organ dalam di meja. Harus menyajikan hidangan panas terlebih dahulu, lalu baru menyajikan hidangan dingin, yang biasa disebut daging sapi rebus. Ikut dengan kakak, pengetahuan tidak berguna lagi bertambah. Hahaha. Ingat, nanti saat acara dimulai, setiap meja ada 15 hidangan, 7 hidangan dingin, 8 hidangan panas. Jangan sampai salah. Tenang saja, Kak. Terima kasih semuanya. Bau apa ini? Harum sekali. Ini adalah aroma masakan yang direbus. Ah, Harum sekali, tidak heran sebelum kakek pergi. Dia masih memikirkan keahlian Master Guze. sepertinya saya tidak ada selera makan sama sekali. Menghirup aroma ini, perut saya berbunyi keroncong. Ibu. Kenapa ibu keluar? Tidak apa-apa, saya hanya keluar melihat. Itu murid kecil. Yang diingat ayahmu sebelum meninggal, kan? Iya, Bu. Harum sekali, Bu. Apa kamu lapar? Belum, kok. Ayahmu seumur hidupnya tidak pernah mencicipi. Ibu, Kita segera mulai acara. Master Gu, mari kita mulai. hidangannya sudah siap. Wah, harum sekali. Ayo coba. Wah, enak sekali. Daging asam manis ini bagian luarnya renyah dan garing. Sama sekali tidak terpengaruh oleh saus asam manis. Begitu digigit, rasanya renyah dan harum. Sama sekali tidak terasa berminyak. Terutama daging punggung di sini sangat empuk hingga tak masuk akal. Saus yang melimpah, campuran rasa asam manis yang segar, mengisi seluruh mulutku. Iya. Makan daging asam manis itu seperti merasakan bunga mekar. Aku sampai tidak tega menelannya. Aku coba rasa daging ikan ini. Aduh, Hahaha. apa kamu sakit? Bagaimana bisa aku makan jika kamu meludah di wajahku? Apa kamu ingin meludah dengan sengaja? Menguasai makanan ini, meskipun keahlian Chef Gu sangat baik, kamu tidak bisa menggunakan cara yang sangat rendah seperti ini. Apakah kamu masih manusia? Apa kamu bangkit dari kubur? Kak, kamu bicara apa? Kamu hanya ingin menghabiskan makanan ini sendiri, dan menggunakan kebangkitan untuk menipuku. Apa kamu pikir aku percaya padamu? Bukan? Kakak dan adik, lihat di belakang. Ah. Kenapa kakek Jiang bangkit dari kubur? Astaga, ini transformasi mayat. Cepat, lindungi makanan. Lindungi kakak yang lebih penting. Aduh. Adik kedua dan ketiga, bisa bantu pegang sedikit. Ibunya. Apa ini, kakak, ada apa? Apakah ayah kita ini cahaya terakhir atau bangkit dari kematian? Aku juga pernah mati sekali, lalu terlahir kembali. Ini tidak dapat dijelaskan secara medis. Apakah kakek Jiang juga sama? Kakak, apa kamu tahu situasi kakek ini? Jangan-jangan dia mati tanpa bisa menutup mata. Pintu peti mati tidak tertutup rapat. Di siang bolong, kita harus terkejut sedikit, kan? Ini manusia atau hantu? Apa mungkin? Ada napas tapi belum menelan, tersangkut di tenggorokan. Akhirnya berubah jadi mayat, tapi di rumah kita juga tidak ada ketan. Siapa yang bisa memberitahu ayah kita? Lihat situasinya seperti apa. Apakah dia sudah mati atau masih hidup? Enak. Sungguh enak, ini adalah hidangan besar saya.
Kenapa aku tidak bisa makan? Kemungkinan banyak orang bisa makan daun murbei mereka sendiri. Hanya aku yang mendapatkan perlakuan ini. Kalian kenapa? Jangan takut. Ayo duduk dan makan sesuatu. Jangan takut. Tadi aku berbaring di peti mati. Aroma makanan ini langsung menyerang hidungku. Bikin aku ngidam. Jadi, aku merangkak keluar dari peti mati. Mencicipi rasa ini. Orang tua ini sebenarnya hidup atau mati? Menghirup aroma makanan kakak bisa merangkak keluar dari papan peti mati. Xiao Guo, kamu tidak tahu, kan? Aku sudah ngidam ini cukup lama. Ayo temani orang tua ini makan dan minum sedikit. Ayah. Jangan dekati aku. Jika kamu mendekat lagi, aku akan minta master menghabisi kamu. Menghabisi aku ini orang hidup. Kenapa kalian tegang dan takut? Apa, ayah? Bukankah kamu sudah mati? Tidak, aku belum mati. Ibu, kamu sudah bangun. Kakek. Apakah itu kamu? Sudah. Kalau bukan aku, siapa lagi? Sebenarnya aku. Jangan menangis, aku masih hidup. Kalau tidak percaya, coba sentuh. Wajahku masih hangat. Iya. Ternyata memang hangat. Bagus sekali, Pak. Kamu tidak mati. Ya, iya. Bagus sekali, Pak. Kamu baik-baik saja. Kakek ini ternyata hidup kembali. Iya, awalnya dia sudah tiada. Jantung dan napasnya sudah berhenti. Sudah terbaring 1 hari semalam. Tubuhnya sudah dingin. Ternyata bisa hidup kembali. Sangat langka di dunia ini. Tidak menyangka orang benar-benar bisa hidup kembali. Kamu bilang benar, Kak. Makanan ini terlalu enak. Membuat kakek ini hidup kembali. Aku rasa begitu. Lagi pula, kakak ini jago masak. Bahkan kalau Yama datang pun, dia pasti mau duduk dan makan 2 suap. Kak, kamu terlalu hebat. 1 hidangan besar bisa membuat orang hidup kembali. Kalau ini tersebar, pasti jadi. Koki Dewa, 1 hidangan menyelamatkan seorang kakek. Terlalu hebat. Aku juga tidak tahu. Makananku masih memiliki efek menghidupkan kembali. Sudah. Jangan menangis. Aku baik-baik saja. Ayo bangun, makan. Semuanya datang sini. Jangan sia-siakan keahlian Chef Gu. Pak, bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit untuk cek kesehatan? Periksa apa? Tubuhku ini kan baik-baik saja. Anak-anak maksudnya, kenapa tiba-tiba? Hai. Kalau saya tidak berpura-pura mati, anak-anak bisa mengadakan jamuan besar yang begitu layak untuk saya. Maksudnya, kakek berpura-pura mati untuk keahlian kakak. Sepertinya bukan masakan saya yang bisa menyelamatkan orang, melainkan kakek ini sengaja berpura-pura mati untuk mencicipi masakan saya. Ia sedang berpura-pura mati dengan sengaja. Ayah, kamu berpura-pura mati. Kamu berpura-pura mati. Ayah, kamu berpura-pura mati. Benar, saya sudah mendengar tentang itu. Masakan Pak Gu sangat enak. Saya memikirkan hal ini ketika ulang tahun ke-88. Saya ingin kalian mengundang Pak Gu untuk datang. Makan dengan baik. Tapi kalian bilang itu terlalu mahal, tidak mengadakan jamuan besar untuk saya. Jadi saya berpikir cerdas. Karena saya tidak bisa mendapatkan pesta ulang tahun itu. Saya akan makan di pesta pemakaman saya sendiri. Itu sudah cukup kan? Tidak ada cara lain, seumur hidup saya tidak pernah makan makanan enak. Ingin makan sekali saja, tapi kalian tidak membolehkan saya makan. Jadi saya hanya bisa mengambil langkah ini. Aih. Kamu tidak boleh lagi seperti ini ke depannya. Saya hampir menyertai kamu. Sudah, saya tahu, kakek. Untungnya kebiasaan di desa ini adalah melakukan ritual pemakaman sebelum dikebumikan. Jika tidak, kamu tidak akan bisa merasakan masakan saya lagi. Betul, saya sudah memperhitungkan itu. Ayo kita makan bersama. Hei, ayah, setelah kita selesai makan di tempat duka ini, kita harus mengantar jenazah. Sekarang kamu sudah hidup, apa masih bisa makan? Sangat tidak beruntung. Sialan, saya hidup kembali ini sangat beruntung. Kenapa dari mulutmu menjadi tidak beruntung? Benar-benar sial. Ayah, tapi saya hanya berbicara kebenaran. Kalau tidak bisa bicara, ya jangan bicara. Kakek, bangkitlah. Kebangkitan adalah anugerah dari Tuhan. Berkah yang mendalam. Ayo, kita makan dan bersenang-senang bersama. Itu untuk merayakan kakek yang bisa hidup lagi selama 500 tahun. Master Xiaohu benar. Jadi, kita akan pergi lagi. Merayakan kakek hidup lagi. Hahaha. Ayo. Duduk. Saya akan masakan lagi untuk semua. Agar jadi baik dan berpasangan. Baik, kita pergi bantu. Kenapa hari ini terasa sangat mengantuk ya?
Tapi meski sangat mengantuk, saya tidak bisa tidur. Sistem, tolong lihat, bagaimana progres tugas saya. Progres tugas bulan ini 12,500/10,000. Melebihi target, mencapai prestasi kehormatan dan mendapatkan reputasi. Dapat memperoleh undian dari toko sistem sekali. Apakah tuan rumah ingin undian? Undi, tentu saja, undi. Aku ini sibuk sekali. Hidup ini penuh liku-liku. Bukankah semuanya untuk momen yang spektakuler ini? Mulai undian, hehe. Apa benda hitam ini? Selamat, tuan rumah mendapatkan pil kesehatan. Sebuah pil. Dengan ini, tuan rumah bisa cepat memulihkan energi dalam bekerja. Hahaha. Wah, wow, hehe. Rasanya enak, seperti hidup kembali. Hei. Tapi aku merasa semakin tidak bisa tidur. Jadi, tuan rumah bisa melakukan push-up, menghabiskan tenaga. Haha, ide yang bagus. Hei. Tuan rumah salah paham. Sistem bilang push-up bukan jenis ini. Push up kan begini. Menghina tuan rumah. Push-up juga bisa dilakukan di tempat tidur. Misalnya, bisa dilakukan dengan wanita, mengerti? Tuan rumah bodoh. Kamu ini sistem nakal. Masih berani merusak tuan rumah. Tuan rumah sendirian. Sistem ini merasa sangat prihatin. Baiknya cari seorang wanita, tuan rumah, supaya tidak bergantung pada tangan kiri, atau mengandalkan tangan kanan untuk menghabiskan sisa hidup. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna.